Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas. Dan semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan rezekinya, amin. Hari ini saya mau panen ekoenzim yang tutup biru Tosca tadi sudah dipanen dan hasilnya ini yang di botol. Kemudian saya bikin ekoenzim lagi video cara membikinnya sebelum video panen ini ya teman-teman. Dan sebelum panen semuanya, saya mau panen jamur putihnya dulu. Ini alhamdulillah ada di toples yang paling besar. Nah teman-teman, kalau mau panen ekoenzim, usahakan 3 bulan itu tidak usah dibuka-buka. Sebenarnya kualitas enzim yang lebih bagus itu tanpa jamur karena benar-benar proses anaerob atau proses tidak memerlukan udara sama sekali. Jadi lebih kedap udaranya lebih bagus. Cirinya itu tidak ada jamur. Tapi kalaupun ada jamur putih seperti ini, tidak mengapa. Jadi teman-teman bisa dapat bonus jamurnya untuk maskeran. Ya ini bisa untuk maskeran, manfaatnya bisa menghilangkan jerawat, mengencangkan kulit wajah, dan membuat wajah cerah. Tentunya dalam pemakaian rutin ya. Biasanya saya pakai diolesi begitu saja, kemudian didiamkan selama 15 menit dan dibilas dengan air bersih. Untuk penyimpanannya seperti ini saja di wadah botol kecil dan saya gunakan juga cairan ekoenzimnya. Kemudian saya simpan di kulkas. Untuk cara panen ekoenzim gampang sekali teman-teman. Tinggal dipisahkan antara cairan dan ampasnya. Saya menggunakan saringan seperti ini. Teman-teman bisa pakai kain atau bisa pakai pompa selang. Manfaatkan yang ada di rumah saja. Nah, ciri ekoenzim yang siap dipanen tentunya berusia 3 bulan. Kemudian warnanya yaitu bisa coklat muda atau coklat tua atau warna coklat kekuningan. Jadi tergantung gula atau molase dan bahan organik yang digunakan. Untuk aroma ekoenzim yang siap dipanen biasanya wangi aroma khas fermentasi, yaitu asam cuka ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu tape, nah biasanya ada wangi-wangi tape seperti itu. Kalau bahan organik yang digunakan buah-buahan kayak saya nih kulit jeruk, berarti dia cenderung lebih wangi kulit jeruknya. Nah ini teman-teman warna dan hasilnya. Lanjut, ini toples yang kedua ya teman-teman. Tadi kan toples yang pertama, ini yang kedua. Nah ini tuh ada jamurnya juga di bagian atasnya tapi tidak begitu banyak. Mau langsung saya campurkan saja dengan hasil panen yang pertama. Dan teman-teman bisa perhatikan di sana kayak kulit buah, kemudian sisa sayuran itu tidak hancur ya teman-teman. Jadi tidak terurai seperti ketika kita mengompos. Kalau mengompos semua bahan organik kan terurai menjadi tanah, sedangkan pada proses fermentasi ekoenzim tidak, karena yang diambil hanya enzimnya saja. Tapi ketika diremas bahan organiknya itu emang sedikit lebih lunak gitu teman-teman. Dan teman-teman, alhamdulillah saya mendapatkan panen ekoenzim yang sedikit sekali jamur putihnya. Dan ini mau saya pisahkan khusus untuk kesehatan. Seperti apa aja kesehatannya? Bisa dipakai untuk luka, untuk kompres, untuk detox, untuk membersihkan diri kayak keramas, mandi gitu teman-teman. Jadi ekoenzim tuh tidak hanya bisa untuk tanaman, tapi bisa juga untuk kesehatan. Pokoknya kalau kita mau belajar tentang ekoenzim, bagaimana cara membuatnya, manfaatnya banyak sekali teman-teman. Ini ada satu toples lagi, dilihat dari bawah sih kayak nggak ada jamurnya gitu teman-teman. Sebentar ya, kita buka dulu apakah dia ada jamur atau tidak. Kalau tidak ada jamurnya,
Nanti mau saya pisahkan lagi dibarengin sama yang toples tadi untuk kesehatan. Jadi nggak saya pakai untuk bersih-bersih, nggak saya pakai untuk pupuk, dan ternyata alhamdulillah jamurnya sedikit, dan ini tuh kualitasnya lebih bagus teman-teman, insya Allah ya, karena dia benar-benar rapat dan terfermentasi dengan baik. Alhamdulillah sudah selesai panennya. Saya dapat cairan ekoenzim, ampas ekoenzim, jamur putih untuk maskeran. Jadi semuanya tidak ada yang terbuang teman-teman, semuanya bermanfaat. Termasuk ampas ekoenzim ini jangan dibuang ya teman-teman. Biasanya saya pakai untuk membersihkan toilet atau saluran air atau keramik yang kotor. Dan biasanya juga saya pakai untuk pewangi ruangan yang dikeringkan terlebih dahulu. Tapi kali ini saya mendapat informasi terbaru dari teman-teman bahwa ampas ekoenzim bisa dimanfaatkan sebagai terapi kesehatan. Caranya di blender terlebih dahulu, kemudian dikemas di plastik kedap udara dan dikompreskan di bagian tubuh yang sakit. Kebetulan saya sudah mencobanya nih teman-teman. Saya coba kemaskan di plastik-plastik itu, sebelumnya di blender terlebih dahulu, dan saya masukkan ke kulkas sebentar. Kemudian saya kompreskan ke bagian kepala yang lagi sakit. Semalaman saya kompres tuh, dan paginya alhamdulillah cukup membaik. Kandungan yang terdapat pada ekoenzim itu adalah ion negatif dan cukup membantu untuk proses penyembuhan kepala tersebut. Dan teman-teman coba deh di rumah, tapi dengan syarat bikin dulu tentunya ekoenzim. Oke teman-teman, tujuan utama membuat ekoenzim adalah mengolah limbah organik yang sebenarnya sudah kondisinya sangat-sangat mengkhawatirkan, khususnya di TPA, di TPS ya sekitar kita, karena menumpuknya sampah organik dan anorganik di tempat tersebut akan membuat gas metana yang berbahaya untuk lingkungan dan bumi kita. Itu tujuan membuat ekoenzim ya teman-teman. Bonusnya, kita bisa menikmati manfaat dari ekoenzim, dari jamur ekoenzim, dari ampasnya. Jadi semua tidak ada yang terbuang sia-sia, semua bermanfaat asalkan kita niat untuk memperbaiki diri, untuk lebih peduli pada keluarga khususnya, pada lingkungan, dan pada bumi kita. Gimana teman-teman, tertarik untuk membuat ekoenzim? Harus, ayo deh coba sekali, pasti ketagihan. Yuk buat ekoenzim dengan langkah mengolah limbah organik di rumah. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal. Semoga bermanfaat. Sayangi bumi, sayangi diri. Dadah!